agenda selanjutnya, yaitu sambutan kepada Bapak Doctor of Engineering Idris Mandang MSI, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Senat FMIPA, Ustaz Mulawarman, dan Sekretaris Senat, serta para anggota Senat, Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2, serta para dua jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Program Studi, baik yang online maupun yang offline, dan terkhusus adik-adik sekalian yang yudisium hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di room Zoom. Koordinator TU dan para panitia yudisium dan rekan-rekan sekalian yang mengikuti yudisium kali ini di periode kedua di tahun 2021. Tidak banyak saya sampaikan terkait dengan yudisium kita yang kedua di tempat ini. Jadi ini sudah enak, sejuk. Saya ingat yudisium pertama dulu, kita masih coba ruangan ini dan banyak hal, dan sudah diselesaikan semua kendala itu. Dan untuk yudisium kali ini yang hanya sekitar 20 orang saja. Tadi saya berpikir yang tahun ini 2021 yang masuk di MIPA itu sekitar 300 orang. Jadi misalnya nanti yang sudah mudah-mudahan nanti banyak di periode September, terus periode Desember, artinya yang masuk dan yang keluar itu sama. Jadi tidak tinggal di MIPA ini. Terkait dengan lama studi, ya masih ada yang 6 tahun 11 bulan, 5 tahun 7 bulan, itu masih PR buat kita. Jadi saya tadi bincang dengan Ketua Senat, yang saya perlu tekankan ke teman-teman yang membimbing mahasiswa maupun yang ada di Prodi, mungkin bisa dipercepat lagi, jadi kita bisa menelaah bahwa saya punya anak bimbingan ini angkatan berapa. Karena banyak hal yang membuat saya berpikir bahwa kalau sudah memenuhi syarat dari sisi akademik, kenapa kita tidak bantu? Artinya bantu yang saya bilang ini adalah membantu dari sisi akademik, maksud saya dari sisi pembimbingan ini, mungkin bukan dosa dan bukan apa kalau membantu seperti itu, kan kita kan sebagai pembimbing ini adalah mengajarkan ke anak-anak kita bagaimana melakukan riset yang sesuai dengan metode dan apa yang ingin dilakukan nanti. Dari tanggung jawab moral, termasuk kami di fakultas ini, kalau melihat adik-adik sekalian yang melewati masa studi 6 tahun sampai 7 tahun, itu suatu hal beban buat kami. Dari tahun berapa, kalau hari ini, bulan ini adalah bulan Juni, adalah bulan akhir untuk angkatan 2014. Dan itu menjadi problem buat kami terkait dengan PDDikti dan maupun yang beberapa bulan terakhir ini, mulai dari bulan 3, 4, 5, 6, kita diminta data untuk memperbaiki PDDikti, sampai hari ini juga belum selesai. Nah, banyak hal dari PDDikti ini terkait dengan ada mahasiswa yang aktif, ada mahasiswa yang tidak aktif. Diperbaiki, ternyata katakanlah misalnya yang angkatan 2014 yang harus selesai nanti di 30 Juni 2021, terus menunggu kebijakan lagi, dan sekarang WR1 menyurat ke Dikti untuk menambah 6 bulan. Nah, ini kan problem dari PDDikti, karena di sistem itu sudah tidak ada nama itu, gitu, nama yang 2014 nanti. Jadi, untuk mengantisipasi itu tahun depan, mungkin 2015 sudah harus disupport. Kalau bisa 2015 kita selesaikan di tahun 2021 ini. Nah, saya mengajak teman-teman dosen dan mahasiswa supaya bekerja sama dengan baik. Apa yang diminta oleh pembimbing silahkan dilaksanakan, dan apa juga yang disajikan oleh mahasiswa patut kita menghargai dari sisi usaha itu. Gitu. Karena jangan sampai kita berada, misalnya ini saya takutkan sebagai dosen, hanya karena kita membuat mahasiswa itu telat dan membuat mahasiswa itu juga tidak bisa lanjut nanti. Nah, dosanya sangat besar ini.
Terkait dengan hal itu, kalau terkait dengan perbaikan skripsi, ya mungkin dulu kalau sudah Anda bisa hasil sedikit, nanti kan ada perbaikan berapa bulan ke belakang untuk memperbaiki itu. Bantuan sedikit itu mudah-mudahan jadi pahala buat kita. Nah, jangan sampai kita tidak melakukan itu justru penghalang kita nanti masuk di surga. Karena di hati adik-adik kita mungkin muncul nanti di dalam, kena dosen saya kok begini gitu. Nah, pada saatnya nanti terbersih di dalam hatinya bahwa ada doa di situ yang mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Nah, kalau saya lihat dari awal kami menyudisium, banyak kendala yang dihadapi oleh adik-adik kita. Ya banyak sih memang yang juga sudah dihubungi oleh ketua jurusan, koordinator prodi juga tidak akan dijawab oleh WA itu. Makanya kemarin pada saat Bu ED1, bagaimana ini angkatan 2014 kalau lewat? Daripada kita bermasalah di PD Dikti, saya bilang DO saja. Kalau sudah dihubungi juga, jadi bukan salahnya semua teman-teman dosen juga, mahasiswa juga harus bekerjasama dengan baik. Lewat tanggal 30 Juni itu bagaimana nanti caranya mendapatkan nomor ijazah ini? Nomor ijazah itu bukan seperti dulu didapatkan dari Unmul, nomor ijazah itu diambil di Jakarta. Nah, jadi tidak muncul begitu saja. Kalau telat seperti itu, bagaimana nanti nomor ijazah yang lewat dari tanggal 30 Juni ini? Itu yang membebani universitas. Nah, jadi saya bilang bahwa di Unmul ini mungkin tidak terlalu, di tempat lain itu yang tidak pernah ditegur langsung keluar surat DO itu. Nah, bukan kita mau DO karena misalnya seperti ini, bukan. Karena men-DO mahasiswa itu bukan prestasi sebenarnya bagi universitas atau fakultas. Jadi syukurlah kita yang ada di MIPA ini tidak banyak. Jadi saya mengajak teman-teman dosen, baik di prodi maupun di ketua jurusan maupun pembimbing nanti, ayo kita support mahasiswa kita. Supaya nanti tidak muncul lagi di sini 6 tahun sekian bulan. Cuma nggak enak menulisnya di sini adalah 7 tahun, kan kalau sudah lewat 7 tahun kan sudah harus keluar di fakultas ini atau di Unmul. Nah, itu hal yang pertama yang kami mau sampaikan ke teman-teman dosen, teman-teman di prodi maupun mahasiswa juga ya. Nanti mungkin saya menunggu doa sebenarnya tadi dari adik-adik sekalian yang mahasiswa ini supaya berdoa supaya teman-temannya saya angkatan itu temannya supaya selesai juga seperti kita hari ini gitu. Dari tadi saya menunggu kok tidak ada penyampaian doa. Bilang, oh teman-teman. Nah, jadi kemarin juga saya dapat ada surat pengunduran diri dari kimia bahwa tidak bisa, dari 2019 ini tidak bisa melanjutkan kuliah karena alasan ekonomi. Terus terang saya belum tanda tangan itu Pak. Kalau alasan ekonomi mungkin bisa didiskusikan dengan kami. Kalau terkait UKT masih ada kebijakan di MIPA ini. Kalau alasan ekonomi, tapi kalau alasan yang lain, mungkin saya masih bisa terima. Tapi kalau mahasiswa dengan alasan ekonomi itu nanti biasnya besar, Pak. Biasnya besar, maksud saya, oh ini kok mahasiswa selesai gara-gara tidak bisa membayar. Gitu. Akhirnya nanti di MIPA keluar bahwa mahasiswa keluar di MIPA itu karena tidak mampu membayar, mungkin karena UKT-nya tinggi. Nah, barangkali nanti mungkin kita bisa diskusi lagi. Ayo kita hubungi lagi mahasiswa itu. Apa betul alasan ekonomi atau alasan yang lain? Karena ini nanti surat akan diteruskan ke rektorat. Ya, ada kemarin masuk. Jadi mungkin nanti tolong untuk teman-teman, mungkin Pak Rudi, Pak Suryo untuk menghubungi kembali mahasiswa itu bahwa kalau alasan ekonomi kita bisa bantu Pak. Ada namanya UKT 500.000, ada UKT 1 juta. Gitu. Nah, kalau alasan itu, tapi kalau alasan yang lain ya mungkin kami bisa teruskan. Artinya masih bisa dibantu untuk selesai mahasiswa ini. Terus terkait dengan program kita untuk ke depan, tadi diskusi di lounge, di ruangan sebelah, ke depan adalah sesuai dengan target awal kita di MIPA ini, awal saya tahun 2015 di awal, bahwa dan sesuai juga misinya Unmul akan menjadikan internasional standar. Kami di MIPA ini kita akan nanti bersepakat bahwa ada 4 prodi yang akan kita bawa ke internasional akreditasi. Fisika, kimia, biologi, matematika, statistik.
Kalau yang 3 mungkin BAN PT dulu kita kejar untuk mendapatkan akreditasi yang baik, baru nanti kita bawa ke akreditasi internasional itu. Kalau direncanakan sekarang berarti kami ada waktu di fakultas untuk penganggaran 2021 seleksinya ke internasional akreditasi, karena tidak besar, tidak kecil biayanya kalau untuk ke sana. Jadi kalau cuma 1-2 keluar uang banyak, ya kalau 4 mungkin bisa lebih murah. Karena dari sisi akreditasi internasional ini ya pikiran saya mungkin brand program studi juga nantinya, bahwa kimia, biologi, fisika, statistik sudah internasional akreditasi di MIPA. Sudah A saja, sudah B saja kita punya, bahkan prodi lain yang masih C saja di MIPA ini masih banyak peminat, dan nanti kalau naik akreditasinya mungkin bisa. Jadi kita harus sama-sama teman-teman yang ada di prodi, yang ada di jurusan untuk menuju ke sana. Karena untuk penganggaran 2022 ini nanti akan dibuat apa programnya nanti yang utama untuk 2022. Kita bersepakat nantinya didiskusikan di tingkat jurusan atau rapat jurusan prodi, dan nanti di senat kita menyetujui bahwa stressing anggaran kita adalah di internasional akreditasi. Nah, kalau 4 ini mungkin kan berdiri prodi ini 4 ini tahun 2001. Jadi sudah genap 20 tahun umurnya untuk tahun ini. Makanya ada logo Lustrum keempat, karena kita rencana bahwa tahun ini kita adakan Lustrum keempat 20 tahun umurnya MIPA. Nah, dari 20 tahun ini perjalanannya cukup panjang. Makanya saya berpikir untuk 2022 memasuki untuk 21 mungkin dekade ketiga, 4 prodi ini sudah siap untuk kita bawa untuk akreditasi internasional. Karena kaitannya banyak terkait dengan akreditasi internasional ini. Ya kemarin ada teman kita dari 2 prodi yang ikut BINTEK, mungkin nanti ada waktu kita akan berdiskusi banyak terkait dengan ini. Ya, yang pertama mungkin standarisasi outcome yang berhubungan dengan proses pembelajaran di kita, terus ada sistem dan mekanisme penjamin mutu prodi. Yang ketiga adalah rekognisi internasional yang dapat digunakan sebagai branding prodi tadi. Nah, ada 3. Nah, di sini kalau kita bawa ke internasional, jadi kita outcome based education di situ yang, karena nanti kelulusan kita pasti nanti untuk kita siapkan untuk berkompetisi baik secara global maupun yang prodinya ini membangun sistem penjamin mutu yang terstruktur dan terukur. Nah, intinya di situ semuanya akreditasi internasional itu. Nah, kalau kita ngomong terkait internasional akreditasi tanpa support dana itu percuma saja, karena biayanya cukup besar. Nah, direktorat, saya tidak tahu nanti kalau misalnya kita usulkan 4 prodi, apakah ada dana pendamping? Nah, kalau itu nanti urusan direktorat, karena standar universitasnya kan menuju ke sana. Kalau sudah ada fakultas yang berani untuk menuju ke sana, kenapa tidak disupport? Itu nanti mungkin modalnya. Jadi, terutama nanti pada saat rapat senat di tingkat universitas, mungkin teman-teman yang anggota senat dari MIPA mungkin kita ada 6 orang di situ untuk berjuang untuk itu gitu. Kalau cuma slogan saja bahwa Unmul akan standar ini tanpa ada kegiatan atau ada program untuk menuju ke sana, ya. Saya yakin bahwa dengan apa yang kita dapat dari IDB project ini, baik dari sisi lab nantinya, dari sisi ruangan yang kita punya, dari sisi gedung yang kita punya, kalau saya lihat ya sudah sangat bagus untuk kita ajukan internasional akreditasi. Nah, saya beberapa kali ini ikut di dalam baik sebagai alumni, baik sebagai pengguna lulusan itu, ikut di dalam visitasi akreditasi internasional. Jadi yang bulan kemarin ada geofisika di Unhas, matematika juga di Unhas, dan ada biologi ada kimia. Nah, yang banyak ditanya adalah outcome. Nah,
Kalau kita meluluskan hari ini, misalnya ada sekian mahasiswa yang kita luluskan, bagaimana nantinya modalnya ini? Berarti nanti kalau kita lihat apa kebutuhan pasarnya, apakah kurikulum ini harus ya kita diskusikan lagi bagaimana nanti CP-nya mungkin. Nah, terutama yang paling banyak ditanya itu adalah, ini nanti terserap di mana ini? Apakah dipakai di industri atau tidak? Berapa lama masa tunggunya? 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun? Nah, jadi kalau kita menginginkan seperti itu, berarti kita harus diskusi banyak lagi terkait dengan kurikulum. Ya, saya mengajak teman-teman prodi supaya nanti kita bersama-sama ada lokakarya kurikulum, terus ada nanti finalisasi lokakarya dari hasil kurikulum ini di fakultas. Rencana yang paling dekat adalah kita akan membahas nanti yang pertama ada diusulkan kemarin penjamin mutu adalah SOP ini. Ada unit penjamin mutu di prodi, itu nanti mereka yang akan digabung di mungkin minggu depan. Terus nanti yang terkait dengan internasional akreditasi ini, terus yang kedua adalah kurikulum, dan yang ketiga adalah Renstra. Nah, Renstra ini saya sudah buat draftnya untuk revisi, karena revisi dari universitas kami sudah dapatkan dari perencanaan, dari tim WR4, itu nanti dasarnya untuk Renstra ke depan. Terkait dengan yang banyak masuk adalah MBKM. Nah, persoalan yang paling dekat ini adalah bagaimana nanti Merdeka Belajar. Kita sudah munculkan mata kuliah di MBKM di kita, kira-kira nanti yang dipikirkan sementara saya diskusi ini adalah Universitas Lampung, Universitas Sriwijaya, Tanjung Pura, terus Lambung Mangkurat, dan Tadulako. Nah, ini membuat kami akan melakukan PKS terkait dengan MBKM. Misalnya, dosen yang ada nanti, mata kuliah nanti yang ada di Tadulako, terus mata kuliah yang ada di Unmul, yang ada di MIPA di sini, itu nanti kita samakan. Mahasiswa yang program di Tadulako dan mahasiswa nanti Tadulako yang program di MIPA Unmul di sini, kita nanti dibicarakan detail berapa mahasiswanya di situ. Kalau kita cuma menunggu saja, saya takutnya tidak ada yang program mata kuliah yang ada di kita dari luar. Kalau kita munculkan saja di online, itu nanti PKS langsung. Nah, kemarin saya dihubungi dekan FMIPA Unila yang kebetulan pembicara hari Sabtu besok salah satu staf dosennya, bahwa kita sebenarnya sudah menjalin MBKM kalau seperti ini. Nah, mungkin saja nanti kalau diskusi saya dengan Tadulako ini adalah ada dua, misalnya katakanlah Tadulako mengirimkan 2 dosen ke sini. Nanti juga MIPA akan mengirimkan 2 dosen ke Tadulako untuk mengajar mata kuliah itu. Dia kirim 2, kita kirim 2. Dia kirim mahasiswa 100, kita kirim juga mahasiswa 100. Dari pendanaan tidak perlu dibahas lagi, karena belum ada sistem, misalnya katakanlah UKT-nya terbayar di sini, UKT-nya terbayar di sana. Apa bisa jadi minimal sama jumlah mahasiswa itu. Dosen yang ke sana itu pembiayaan masing-masing. Misalnya, katakanlah dosen A di kita 5 hari atau 1 minggu di Palu, dosennya juga di sini 5 hari. Mengajarkan mata kuliah itu. Nah, sudah MBKM. Kita ditarget IKU berapa itu. Sekarang kita tinggal menunggu yang di program berapa. Terus terang, sistem di kita di sini itu belum siap untuk MBKM. Jadi sistemnya ya lebih baik langsung saja. Itu juga nanti kalau Merdeka Belajar katanya harus antar pulau. Oke, berarti Tadulako yang paling cepat. Paling dekat. Naik pesawat 30 menit, mungkin naik saja langsung turun. Kalau kita kerjasama dengan Palangkaraya, kayaknya agak jauh ini, karena harus ke Jakarta dulu baru ke Palangkaraya. Nah, jadi kami di fakultas sudah, nanti kalau misalnya sudah terjalin kerjasama itu, teman-teman yang ada di jurusan, teman-teman yang ada di prodi, akan diskusi langsung juga dengan prodi yang ada di sana. Kalau perlu ke sana, ke sana. Misalnya, saya dahului nanti dengan PKS, nanti misalnya katakanlah tim yang ada di kimia misalnya, bagaimana caranya supaya, karena tidak bisa kalau lewat online bahasnya itu. Karena mata kuliah per mata kuliah nanti bahasa teknisnya langsung. Nah, pendanaan untuk ke sana sudah ada, Pak.
Kalau misalnya katakanlah siapa yang mau ke Palu, Palu belum termasuk daerah yang tinggi ini. Nah, saya pikir kemarin kalau kita kerjasama dengan universitas yang agak di atas dari kita, itu berat juga. Beratnya di mahasiswanya ada nggak yang mau ke sini? Kan seperti itu. Katakanlah kita kerjasama MBKM dengan ITS lah misalnya. Apakah mahasiswa ITS mau program mata kuliah yang ada di MIPA Unggul? Yang saya lihat ITS dengan UGM, ITS dengan ITB, ITB dengan UGM. Nah, kita ambil level yang sama. Nah, itulah diskusi langsung sekarang dengan di forum MIPANET itu. Untuk target MBKM yang harus kita laksanakan di semester depan. Nah, terkait dengan mata kuliah perkuliahan di semester depan, kami masih menunggu dari WR1. WR1 juga masih menunggu rekomendasi dari Satgas Covid Unggul. Nah, jadi belum ada keluar teknisnya, tapi sudah keluar wacana akan akan digabung, ada online, ada offline. Nah, untuk di MIPA sendiri, kami untuk mempersiapkan itu, online, offline. Ada 22 ruangan, dan 22 ruangan ini nanti mendapatkan satu camp seperti ini. Jadi dosen nanti tinggal mengajar di situ online, dan mahasiswanya kalau lebih dari 20 atau berapa mahasiswa itu, yang lainnya offline, yang hadir juga tetap di situ. Nanti dosennya yang atur. Minggu depan, yang ini offline, yang ini online. Jadi mengajarnya nanti bukan di depan lagi laptop, tapi bisa disorot dengan kamera itu. Nah, sekarang penganggarannya lagi ke sana. Jadi tidak perlu kita khawatirkan bahwa di mana nanti tim fakultas ini mendapatkan anggaran untuk membeli itu. Nanti kami akan lakukan itu untuk mensupport kuliah online dan offline. Jadi sudah dibahas sampai ke tingkat itu. Ya untungnya kita mahasiswanya tidak banyak. Saya tidak bisa bayangkan yang satu angkatan saya menerima sampai 1.200. Kita di sini cuma 300. Rencananya kemarin yang pertama hadir nanti offline ini adalah angkatan 2021 dan 2022. Karena dua angkatan ini tidak pernah injak kampus. Nah, ternyata ada juga yang masuk. Dari 2019 masuk saran ke WR1 bahwa 2019 juga mau karena cuma satu semester offline. Nah, terus terkait dengan praktikum. 60% mata kuliah di MIPA ini adalah praktikum. Masa harus online terus gitu? Nah, saya bilang juga ke Satgas, saya bercanda aja, jangan terlalu ketat. Kita lihat kondisi saja. Bahkan mereka mempersiapkan karena harus ada kantin di kampus katanya. Nanti kalau selesai kuliah masa ke mana-mana lagi gitu. Berarti kantin juga harus mengikuti prokes. Jadi banyak hal terkait di situ. Dana yang keluar di selama COVID ini dibilang bahwa kecil, itu tidak benar sebenarnya. Jadi banyak dari mahasiswa, ini kan kita online, kok UKT-nya seperti, oh tidak, persiapan untuk nanti ini bisa lebih besar. Mahasiswa juga yang kita ajar, saya lihat sudah bosan juga dengan online itu. Kita juga dosen, ya tiap hari menghadapi layar-layar monitor itu dan Zoom, yang kita lihat cuma nama saja yang tampil dari mahasiswa itu, tidak ada wajah. Kita ujian juga cuma ngirim, mau dia lihat buku, mau apa itu. Makanya mending kalau kita buat soal, biar lihat buku juga, tidak. Pasti akan belajar baik untuk menjawab itu. Nah, jadi banyak hal yang perlu kita bicarakan nanti Bapak Ibu. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, jadi saya bayangkan, saya diskusi sama Ketua Senat bahwa kesan dan pesan mahasiswa nanti yang angkatan 2021, 19 pada saat dia yudisium seperti kita hari ini, kesannya tidak keluar seperti itu. Yang keluar adalah gimana nanti pada saat kami kuliah, dosennya mengajar saya baring-baring saja, komputernya di situ, dia online begitu. Ada pernah mahasiswa goyang-goyang juga yang kuliah, tapi pada saat gerakannya saya perhatikan kok sama gerakannya dalam sekian detik itu, berarti ini bukan orangnya, ini gambar yang bergerak ini. Ternyata pada saat saya klik tidak ada protes, berarti orangnya pergi jalan, tapi
Nah, jadi terbayang nanti kalau misalnya 2019 atau 2020 ditambah 4 tahun 2024, pada saat mereka sarjana tidak ada kesan bagaimana melakukan praktikum di awal di kimia dasar, biologi, fisika seperti itu. Tidak ada acara kumpul-kumpul pada saat laporan mau deadline di kampus. Tidak ada lagi pakai baju lab di mana-mana bergerombol. Kalau yang paling seru kalau jam 5 sore, sementara asistennya menunggu jam 6, sisa 1 jam waktu, hampir bawa printer ke kampus, bawa colokan sendiri di mana dia bergerombol di situ, print. Masuk di lab, dicoret lagi sama asisten. Itu bagian dari proses hidup, apa yang dikatakan tadi. Yang membawa kesan, bahwa banyak sekali kesannya di situ. Nah, di MIPA ini belum, pada saat offline untuk praktikum, teman-teman di lab belum ada juga yang berani untuk praktikum. Di tempat lain sudah ada. Nah, kebetulan di UNAS saya lihat, praktek. Jadi masuk selama 2 bulan ini tiap hari dengan prokes. Nah, makanya nanti kita juga harus siap. Jadi mungkin nanti teman-teman di prodi jurusan kita ketemu dulu untuk membahas itu, persiapannya nanti di bulan Agustus ini bagaimana kalau di combine offline dengan online. Jadi teman-teman dosen juga pada saat mengajar nanti offline, tapi ada juga yang online. Jadi kami menyarankan untuk direkam pada saat mengajar itu, dan itu suatu bukti bahwa suatu arsip juga kalau kita sudah punya video pengajaran itu. Artinya sudah bisa di-share juga ke mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi selamat untuk adik-adik sekalian yang yudisium hari ini, yang sebanyak kurang lebih 20 orang. Jadi untuk yang pertama kalinya kami menyudisium, Bu, ya, yang 20 orang ini. Dan tadi ada yang IPK 388, saya tadi tidak melihat di belakang, kukira, saya bilang, oh ini nanti yang masuk mungkin di universitas yang status lulusnya adalah pujian. Ternyata ada nilai mungkin yang kurang dari B itu mungkin yang membuat. Karena sekarang untuk mencapai pujian itu, semuanya tidak boleh ada C dan tidak pernah ada yang diulang. Nah, kalau begitu modelnya, mungkin untuk beberapa tahun ini MIPA sudah tidak masuk di dalam situ. Barangkali ke depan kita percepat, bukan mempercepat artinya mengurangi kualitas lulusan kita. Jadi kita bahas lagi apa lagi nih yang membuat kendala adik-adik kita ini sehingga lebih dari 5 tahun. Jadi yang punya anak bimbingan seperti itu dikejar Bapak Ibu. Tidak ada salahnya diingatkan. Barangkali mereka yang lupa mungkin, bukan kita yang lupa, atau kita tidak punya waktu banyak untuk mengingatkan itu. Ya minimal kalau di WA dibaca dan dibalas bahwa kita ketemu nanti. 1-2 menit saja ketemu mahasiswa itu. Kalau kita sudah memberikan arahan terus dia tidak kerjakan, itu urusan dia gitu. Yang penting kita lepas dari tanggung jawab yang harus kita sampaikan. Karena saya juga banyak ketemu mahasiswa, kau angkatan berapa gitu? Angkatan ini. Kenapa enggak? Tapi saya juga tidak terlalu percaya kalau dia bilang, oh ini, saya harus tanya dosennya. Ya mudah-mudahan nanti di yudisium berikut, atau wisuda tahun depan di bulan 6, karena biasanya bulan 6 itu adalah bulan yang sangat krusial di situ, dan kita tidak melihat lagi angkatan 2015 ada di bulan 6 tahun depan. Artinya 2015 ini terakhir nanti di Desember, paling lama Desember 2021. Nah, seperti itu. Jadi tugas kita sama-sama Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ke depan rencana kita ini untuk akreditasi internasional, mudah-mudahan dipermudah, dan kita akan programkan stressing programnya untuk priority program kita untuk 2022 adalah akreditasi ini. Kita mengejar itu, bukan mengejar bahwa nanti ini adalah, ini pengakuan aja sebenarnya, brandingnya nanti prodi ini di sini. Nah, makasih, dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada para Bapak Ibu dosen yang telah membantu adik-adik kita, dan anak-anak kita yang berproses untuk yang mau selesai dan yang di sium hari ini, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan pendik yang ikut membantu di dalam proses adik-adik kita yang akan jadi sarjana nantinya.
Terima kasih dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah memberikan kata sambutan dalam rangka Yudisium gelombang 59 periode 2 tahun 2021. Baik Bapak Ibu dan hadirin semuanya, kita memasuki agenda berikutnya, yaitu adalah pelepasan jaket Alma Mater Wakil Peserta Yudisium oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman, yang akan diwakili oleh Saudari Nur Hasimah dari Program Studi Fisika dan Saudara Wahyudin Rasid dari Program Studi S1 Statistika. Saya harap Bapak Dekan diwakili oleh, didampingi oleh Ketua Senat, ya, Bapak Dr. of Engineering Idris Mandang MSI dan Bapak Dr. Safrizal MP, kami persilakan untuk maju ke depan. Kepada seluruh peserta Yudisium, baik yang luring dan daring, untuk mempersiapkan jasnya. Diikuti oleh seluruh peserta Yudisium. Silakan kepada seluruh peserta Yudisium yang luring dan daring untuk membuka jas alma mater dan menggantikannya dengan jas hitam yang sudah rekan-rekan bawa. Ya, diikuti oleh seluruh peserta Yudisium, baik yang luring dan juga daring, untuk mengganti jas alma mater dengan jas warna hitam yang sudah dipersiapkan. Agenda selanjutnya, penutupan rapat Senat terbuka dalam rangka Yudisium gelombang 59 periode 2 tahun 2021 oleh Ketua Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman. Kepada Bapak Dr. Syafrizal MP dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan semoga dalam kondisi yang tetap sehat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat Senat terbuka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mula Warman dalam rangka Yudisium periode kedua tahun 2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dengan ini, Samarinda Kamis 24 Juni dengan ini secara resmi ditutup. Ya, baik Bapak Ibu dan hadirin semuanya, yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Wasono. Dan saya Konita. Mewakili panitia, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, Bapak Ibu dosen, para peserta Yudisium, beserta para undangan lainnya, atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara hari ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari kami selaku pembawa acara, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.